hajaro ma nahallahu anhu. Yang disebut orang yang hijrah sekarang ini bukan pindah tempat, tetapi yang disebut hijrah kata Nabi adalah menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan ini berlaku sepanjang ayat kita. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka. A'zamu darajat, adalah sebesar-besar, setinggi-tinggi derajat indallah, di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Kalimat pertama jelas, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dan iman itu adanya di dalam hati. Dulu pernah ada serombongan orang Arab datang kepada Nabi lalu mengatakan, kami beriman. Langsung ditegur oleh Allah. Katakan Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, mestinya kalian itu mengatakan kami masuk Islam. Kenapa? Allah menjelaskan, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Itu ada di surat Al-Hujurat 14. Karena iman belum masuk ke dalam hati kamu. Dari kalimat ini menunjukkan bahwa iman itu adanya di dalam hati. Kita tidak bisa menilai iman seseorang. Untuk menunjukkan ada tidaknya iman, kuat lemahnya iman, dilihat dari amalnya. Nah, amal di sini dalam bentuk dua hal disebut hijrah dan jihad fisabilillah. Kemudian surat An-Nisa ayat 95-96, Allah juga memuji orang-orang yang berjihad fisabilillah itu dengan kalimat la yastawil qailun, tidaklah sama al-qailun, orang-orang yang duduk. Dari kata ada yang duduk, al-qailun orang-orang yang duduk, artinya berdiam di rumah, tidak pergi ke medan jihad, minal mukminin, dari orang-orang beriman, ghairul doror. Sementara mereka tidak termasuk orang-orang yang punya alasan kenapa tidak ikut pergi ke medan jihad itu, dibanding dengan wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Tidak sama orang yang pergi ke medan perang dengan orang yang diam di rumah. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-khalidin. Allah mengutamakan, mengunggulkan, melebihkan al-mujahidin, orang-orang yang berjihad di amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, alal qalin, di atas orang-orang yang berdiam diri, tinggal di rumah, derajatnya. Wa kullan wa'adallahu husna, wa kullan, dan masing-masing Allah menjanjikan wa'adallah al-husna, pahala yang baik. Wa faddalallahu mujahidin 'ala al-khalidin ajran 'azima, dan Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang tidak berjihad, pahala yang besar. Diulangi sampai 3 kali. Kalimat pertama tidak sama. Kalimat kedua Allah melebihkan beberapa derajat dibanding antara orang yang pergi jihad dan yang tidak.
Dan kalimat ketiga Allah menegaskan lagi, Allah mengunggulkan, mengutamakan orang-orang yang berjihad dibanding dengan yang duduk-duduk berdiam diri. Apanya? Ajran, pahalanya. Darajatin minhu. Nah, di sini ditegaskan lagi beberapa derajat dari Allah, ditambah wa maghfiratan, ampunannya, wa rahmatan, dan rahmatnya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diperjelas lagi oleh hadis Nabi ketika ada seorang sahabat bertanya, anna Rasulullah SAW su'ila. Rasulullah ditanya, ayyul amali afdal, amal apakah yang paling utama? Faqala, Nabi menjawab, satu, imanun billah, beriman kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Kila, kemudian Nabi ditanya lagi, tsumma mada, kemudian apa? Qala, Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kila, kalau ditanya lagi, tsumma mada, kemudian apa? Qala, Nabi menjawab, hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi relevan, nyambung sekali, sama antara kandungan dua ayat ini nomor 1 dan 2 dengan hadis Nabi ini. Bagaimana Allah dan Rasulnya menjelaskan kepada kita tentang fadilah atau keutamaan jihad fisabilillah. Lalu apa yang dimaksud dengan jihad fisabilillah itu? Dijelaskan di nomor 4. An Abi Musa, dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala, bercerita Abu Musa, ja'a rajulun ila Nabi, ada seseorang datang kepada Nabi, faqala, dia berkata, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam, ada orang, begitu ya kira-kira maknanya, dia berperang untuk mendapatkan ghanimah. Ada orang yang maju jadi calon untuk mendapatkan ghanimah. Tahun ghanimah deh, harta. Paling katanya gaji jadi anggota legislatif itu gede. Ada orang yang pergi ke sana untuk dapat ghanimah. Wa rajulun yuqatilu lidzikri. Ada orang yang pergi berperang, berjihad lidzikri, untuk mendapatkan gelar, sebutan sebagai pejuang, sebutan sebagai pahlawan. Niatnya itu seperti itu. Ada yang niat untuk mendapatkan harta, ada yang niat untuk mendapatkan gelar, sebutan. Wa rajulun yuqatilu liyura makanuhu. Ada orang yang pergi berperang itu untuk, mungkin kalau bahasa saya di sini diterjemahkan, sebuah prestise, harga diri, dianggap orang yang memiliki kedudukan. Pertanyaannya, paman fisabilillah. Lalu kalau yang berperang di jalan Allah itu yang bagaimana? Qala, Nabi menjelaskan, man qatala, barang siapa yang berperang litakuna kalimatillah, untuk menjadikan agama Allah, maksudnya kalimatillah di sini, hiyal ulya, adalah menjadi yang tertinggi, bahwa fisabilillah, maka dialah yang berperang, berjuang di jalan Allah. Jadi siapa saja yang berperang, berjuang untuk menegakkan agama Allah, baru itu yang disebut jihad fisabilillah.
Jadi kalau anggota caleg itu tadi ada yang lari untuk pergi ke DPR untuk cari uang, ada yang untuk dapatkan gelar sebagai anggota legislatif, ada yang motivasinya itu datuin melomba ini. Saya mah hanya untuk meningkatkan prestise saja di tengah masyarakat. Ada juga yang pergi ke sana dalam rangka dakwah. Nah ini yang masuk kelompok yang keempat. Dan esensi dalam keempat lainnya. Tapi yang jelas itulah makna perang di jalan Allah. Kemudian ada hadis dari Imam At-Tirmidzi, mohon maaf itu dalilnya mestinya pakai titik di atas. Kebetulan laptop saya sudah tua jadi sering error. Ngetik dal juga keluarnya dal. Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya di tolabul ilmi, untuk tolabul ilmi. Ibu-ibu kalian pada naon? Nah, ibu keluar dari rumah mau tolabul ilmi, karena fisabilillah, maka orang itu berada di jalan Allah. Demikianlah hatta yarji'a, sampai balik lagi di rumah. Jadi kalau bapak ibu dari rumah pergi ke sini mau tolabul ilmi, ketabrak becak, meninggal dunia, insya Allah syahid. Yang laki-laki ibu-ibu temang, tapi kalau becak depan nabrak ke ibu. Itu mah bukan mati syahid, tapi bunuh diri. Tentu saja tolabul ilmi yang mana? Kembali ke hadis yang di atas. Tolabul ilmi yang tujuannya dalam rangka menegakkan, menjalankan agama Allah. Kalau pergi dari rumah mau belajar ilmu nyopet, tentu saja tidak termasuk kategori fisabilillah, karena bukan untuk menegakkan agama, malah merusak agama. Dengan apa kita berjihad itu? Dijelaskan di nomor 6. Anas an Nabi qala jahidul musyrikin, berjihadlah kamu, jihadilah oleh kamu, perangilah oleh kamu al musyrikin, orang-orang musyrik itu. Pertama, bi amwalikum, dengan harta-harta kamu. Kita mengeluarkan infak untuk mendanai perjuangan memberantas kemusyrikan, itu jihad dengan harta. Wa aydikum, maksudnya dengan tanganmu, dengan dirimu, sama dengan anfus di sini. Jadi disebut aidia itu tangan, dua tangan-tangan kamu, termasuk kalimat majaz mursal. Mintit lakil julus wa irodatil kul. Kalau dalam gramatika bahasa Indonesia termasuk pas, prototo, disebut sebagian, maksudnya seluruhnya. Berjihadlah dengan tangan, maksudnya dengan jiwa raga. Wa alsinatikum, nah malah di sini ada dengan omongan, dengan kampanye, dengan omongan, dengan tulisan, alsinat. Termasuk demo juga ya, ketika kita mengutuk kebiadaban Zionis, itu sebenarnya bagian dari dakwah dengan alsinat, dengan omongan. Tapi rupanya Zionis sudah tahu bahwa kaum muslimin kita itu, kalau mereka membuat kekejian, paling umat Islam cuma sampai demo, belum bisa berbuat banyak. Padahal menurut Abbas, the world religions, kaum Zionis di dunia sekarang ini jumlahnya hanya sekitar 15 juta orang saja.
dibanding dengan kaum muslimin yang jumlahnya sekarang ini diperkirakan sekitar 1,5 miliar. Tapi kita yang 1,5 miliar tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa menangis dan marah ketika melihat tragedi kemanusiaan yang berlangsung di Gaza beberapa waktu yang lalu. Kondisi kita kaum muslimin saat ini bisa dikatakan masuk kepada apa yang pernah oleh Nabi diingatkan, bal antum yauma idzin katsirun. Kalian umat Islam pada saat itu jumlahnya banyak, walakinnakum ghuta'un kaghuta'is sayl. Tapi walaupun banyak, kata Nabi, kondisinya seperti budak, seperti buih di laut. Buih, budak, betapapun banyak dan besar, tidak ada kekuatan, tak ada tenaga. Jadi kurangnya kaum muslimin saat ayeuna cek bahasa Jerman nama kaasup yut aga, budayut tak aya tenaga. Badan tapi ciblok. Mungkin bapak-bapak bertanya-tanya dalam pikiran dia, kenapa yang 15 juta Zionis itu bisa mengendalikan dunia, bahkan melemahkan kaum muslimin. Dr. Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia, dalam pembukaan konferensi tingkat tinggi OKI di Kuala Lumpur tahun 2003, Oktober 2003, dia mengatakan the European kill 6 million Jews out of 12 million, but today the Jews rule this world by proxy. Dulu bangsa Eropa, khususnya bangsa Jerman di zaman Adolf Hitler, membunuh tidak kurang dari 6 juta Yahudi dari 12 juta Yahudi yang ada di dunia waktu itu, yang orang-orang Yahudi disebut dengan peristiwa Holocaust, yang menyebutkan bahwa bangsa Yahudi yang dibantai oleh Nazi Jerman itu jumlahnya 6 juta, sebuah jumlah yang dimaaf sebenarnya. Tetapi sekarang Yahudi yang 15 juta bisa mengatur dan mengendalikan dunia ini by proxy, dengan cara proxy. Proxy itu bahasa Sunda nama minjem lengan, bahasa Indonesia ini minjem tangan. Mau menempel orang itu tapi tidak berani nyuruh orang. Yahudi itu kecil, 15 juta, umat Islam 1,5 miliar. Tapi Yahudi bisa mengendalikan dunia. Caranya Yahudi menggunakan kekuatan kaum Kristen yang jumlahnya banyak, yang ada di Amerika, di Australia, dan di Eropa, untuk mengebuk kita kaum muslimin. Nah, Nabi memerintahkan berjihad dengan menggunakan harta, jiwa, dan omongan. Pilihannya memang hanya ada dua kalau kita sudah maju ke medan jihad. Disebutkan di surat At-Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Pembelinya Allah, penjualnya kaum beriman. Apa yang dibeli oleh Allah? Anfusahum wa amwalahum, jiwa dan harta-harta mereka. Dengan apa dibelinya? Bi anna lahumul jannah, bahwa bagi mereka akan mendapatkan surga. Dengan catatan yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Pilihannya hanya ada dua, fayaqtulun wa yuqtalun. Kalau temaihan dipaehan, kalau tidak membunuh dibunuh. Kalau sudah maju ke medan perang seperti itu, tidak ada pilihan.
Kalau tidak mau dibunuh harus membunuh. Kemudian Nabi juga menjelaskan, An Abi Hurairah Nabi qala intadaballah, Allah telah menjanjikan liman kharaja fi sabilihi, bagi orang yang keluar di jalan Allah, la yukhrijuhu, tidak ada yang mengeluarkannya, mendorong dia keluar dari rumah untuk berperang di jalan Allah, illa imanun bi, kecuali karena dia iman kepadaku, wa tasdiqun bi rusuli, dan percaya kepada rasul-rasulku, an arji'ahu, aku akan mengembalikan ia. Pilihannya dua sama di sini. Bimanalah, dengan apa yang dia dapatkan. Kalau dia menang, min ajrin, dia akan mendapatkan pahala, au ghanimatin, atau ghanimah. Kalau menang, dia akan mendapatkan pahala dan ghanimah alias rampasan perang. Atau kalau dia gugur, terbunuh, udkhilahul jannah, akan memasukkannya ke surga. Jadi terbunuh maupun membunuh, bagi orang yang keluar di jalan Allah tetap kebaikan dua-duanya. Kalau dia membunuh musuh, dia mendapatkan pahala dari Allah, dia juga mendapatkan ghanimah rampasan perang. Kalau dia yang terbunuh, dia syahid, balasannya adalah surga. Walaula an asyqa ala ummati, kata Nabi, kalaulah tidak menyusahkan kepada umatku, maka aku kalau pasariyah, aku, kata Nabi, tidak akan mau duduk di belakang pasukan. Pasukan pergi ke medan perang, sementara aku duduk-duduk di belakang di rumah. Walau itu, kata Nabi, aku benar-benar ingin ani uktalu, kata Nabi, aku ini terbunuh di medan perang. Uktalu bisa dibilang terbunuh di jalan Allah. Summa uhya, setelah itu kemudian aku dihidupkan lagi. Summa uktalu, kemudian